Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam persatuan Indonesia. Pesan terkhusus untuk Padepokan Lokajaya, arahan Kang Surya ya. Hari ini saya kirimkan podcast untuk Kang Surya ya, untuk diupload. Ada satu berita yang sebetulnya semalam itu saya dapatkan gitu ya. Sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu, cuma saya memastikannya itu pas malam. Yang pertama, saya ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan hari ini kita semua ya, terkhusus saya pribadi, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga saudara-saudara semua, sedulur-sedulur semua dimanapun berada, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya tekankan ya buat semua nih, anjuran untuk kita semua, mari kita dukung pemerintah, kita dukung negara kita dukung aparat yang sedang bekerja dalam mewujudkan pemilu damai ya. Kita sama-sama mewujudkan pemilu damai, jujur dan adil tentunya ya, sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah petunjuk yang didapatkan itu pada intinya terkait dengan petunjuk atau peringatan ya untuk kita semua, atau untuk bahkan untuk orang-orang yang mungkin selama ini belum bisa menerima bahwa pada tahun-tahun ini nih, khususnya dalam waktu dekat ini akan hadir sosok Sang Kinasih Satrio Piningit Imam Mahdi ya. Jadi ini adalah satu bentuk petunjuk ya, petunjuk yang kita mau ingkari kita mau ingkarinya itu nggak bisa. Apalagi petunjuk mana lagi yang akan kita ingkari? Sebegitu banyaknya petunjuk yang menyatakan bahwa Imam Mahdi itu sudah sedikit lagi akan muncul ke depan kita semua ya. Insya Allah dulu kemarin saya ceritakan, jujur sebelumnya saya pribadi sering sekali bertemu secara ruh. Jujur nih, saya menyatakan secara ruh saya pernah sering berbicara dengan beliau gitu ya, beberapa waktu yang lalu ya. Makanya ya saya yakin, dan beberapa petunjuk pun saya dapatkan gitu. Lalu petunjuk yang saya dapatkan ini adalah terkait dengan arah kiblat ya, saudara-saudara semua, bahwasanya arah kiblat ini ada sedikit perubahan. Monggo mungkin buat teman-teman, saudara-saudara semua, barangkali ada yang berubah ya. Ya, saya sudah cek ke beberapa lokasi, beberapa saudara-saudara saya di berbagai kota ya. Itu betul, mereka juga mengalami ada perubahan arah kiblat ya. Jadi ada pergeseran sedikit ya. Nah, sehingga ini petunjuk yang saya dapat ini ya. Nah, ini pergeseran ini mula-mula itu dimulai itu pada saat sang sosok Imam Mahdi ini sedang melakukan sholat. Itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Petunjuk yang saya dapatkan itu 2 bulan yang lalu, ketika sedang sholat kemudian menggeser sajadah ya. Saya sudah cek ke beberapa lokasi, beberapa saudara-saudara saya di berbagai kota ya. Itu betul, mereka juga mengalami ada perubahan arah kiblat ya. Jadi ada pergeseran sedikit ya. Nah, sehingga ini petunjuk yang saya dapat ini ya. Nah, ini pergeseran ini mula-mula itu dimulai itu pada saat sang sosok Imam Mahdi ini sedang melakukan sholat.
itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Petunjuk yang saya dapatkan itu 2 bulan yang lalu ketika sedang sholat kemudian menggeser sajadahnya. Nah, maka bergeserlah arah kiblat. Tentunya saya langsung buktikan kan. 2 hari yang lalu saya buktikan sambil saya pastikan betul atau tidak gitu kan. Ya kita tidak bisa serta-merta menerima seperti itu ya, petunjuk-petunjuk itu tanpa harus kita juga mencari kebenarannya. Dan ternyata subhanallah dengan menggunakan aplikasi Kompas Kiblat ya, itu terlihat gitu ada pergeseran itu di tempat saya. Terus kemudian saya minta cek ke tempat yang lainnya. Nah, ini artinya ini petunjuk buat kita semua untuk apa? Segera mengubah arah sajadah kita yang biasa kita sholat, diubah ya, jangan sampai kita salah nih. Secara resmi sepertinya belum ada pengumuman ya, makanya ini pengumuman dari pemerintah terkait. Tapi coba teman-teman cek dulu saja, barangkali mungkin berbeda-beda ya, saya nggak tahu. Lalu kemudian petunjuk ini tentunya juga suatu tamparan keras buat orang-orang Islam khususnya ya, yang tidak percaya akan hadirnya Imam Mahdi ya. Karena ini pesan yang saya dapatkan nih, langsung saya berkomunikasi dengan ruhnya Imam Mahdi. Meskipun sampai saat ini saya belum tahu keberadaan Imam Mahdi secara fisik dan beliau tidak mau menyampaikannya. Insya Allah sudah mufakat ya. Kembali lagi ya, saya tidak perlu menceritakan akarnya, cukup buahnya saja. Artinya ya sih panjang lah kalau saya bercerita tentang proses untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Jadi yang saya sampaikan seperti itu, insya Allah saya bisa bertanggung jawabkan ya. Jadi saya ada komunikasi dengan ruhnya, ruh sucinya Sang Khalifatullah Al-Muntazar ya, Imam Mahdi. Lalu dapatlah jawaban seperti itu. Nah, ini tamparan keras nih buat orang-orang yang ya, khususnya orang-orang takfiri ya, atau orang-orang yang mengingkari juga yang namanya kemunculan Imam Mahdi. Ini satu tamparan keras buat mereka semua. Nah, lalu berikutnya petunjuk lainnya adalah tentunya ini kan secara pemahaman kita yang kita ketahui bahwa kiamat itu akan terjadi ya ketika ada matahari itu muncul dari barat kan gitu ya. Nah, ini satu bukti nyata ya, artinya semakin ke sana nanti bergeser sehingga nantinya ya betulan muncul dari barat, meskipun tidak dalam waktu dekat ini. Jangan khawatir, meskipun kiamat itu hanya Allah yang tahu, tapi ya udahlah, yang penting kita berbuat baik saja. Intinya gitu. Nah, terus kembali dulu ke jalan yang benar lah, kita kita memperbaiki diri kita, berbuat baik pada sesama, tentunya kan gitu, supaya kita selamat. Nah, lalu petunjuk di map ya, apakah map itu berubah? Misalkan yang tadinya Pulau Jawa seperti ini, tiba-tiba mungkin bukan tiba-tiba, kondisi sekarang itu mungkin udah begini, artinya agak miring gitu ya. Nah, jadi itu perlu dicek juga. Kalau saya cek sih, menurut saya dan beberapa teman-teman saya, iya ada kemiringan yang berubah, sudut kemiringan, sehingga terlihat yang tadinya lurus gitu, ini agak miring. Terus garis khatulistiwa itu seakan-akan itu ya berubah, tentunya kan berubah ya, yang melintasi pulau yang dilintasi oleh garis khatulistiwa itu. Nah, ada lagi satu peristiwa yang luar biasa nih, saya baru bisa ceritakan karena mungkin kemarin itu saya takut saya ceritakan itu, takut dikatakan mengada-ngada. Suatu ketika itu saya bermimpi bertemu dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini mimpi,
Nah, saya jarang-jarang banget dapat petunjuk itu lewat mimpi. Ya biasanya petunjuknya pada saat kita lagi, ya selain tidur lah pokoknya gitu, entah lagi ngapain gitu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan bahwa beliau menyampaikan keilmuan dari Imam Mahdi. Beliau menyampaikan bahwasanya Imam Mahdi itu bukan sosok manusia yang yang terkenal, bukan pula sosok manusia yang memiliki gelar dunia yang kalau gelar itu artinya gelar pengetahuan atau gelar pendidikan lah ya. Bukan sosok manusia yang memiliki gelar keduniaan seperti profesor, doktor, atau mungkin LC atau MA ya, atau engineer. Bukan juga Grand Sheikh atau Sheikh atau Kiai Haji, bukan. Sosoknya itu sosok manusia yang, ini kata beliau ya, sosok manusia yang tidak memiliki gelar apa-apa, tetapi memang manusia ini memang sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan berarti kan setelah ketentuan ini ya, itu ditetapkan lebih maknanya itu lebih kuat lagi gitu. Jadi sudah ditetapkan, dan baik di alam ruh maupun tentunya di alam ruh pasti ya. Nah, dan sosok ini apa ya namanya kalau kemarin disebutkan itu, gini, beliau menyampaikan begini, tingkat keilmuannya dari sosok Imam Mahdi ya, itu sudah jauh melampaui keilmuannya Grand Sheikh Al-Azhar maupun Hadratul Maut ya, saya lupa gitu. Beliau menyampaikan begitu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Pastinya ya, saya berpikir tentu kan pastinya beliau adalah sosok manusia yang cerdasnya luar biasa gitu. Nah, ya gimana tidak gitu, ruh kerasulan ya, bahasa ini itu ruh kerasulan atau roh kerasulan itu ada pada beliau, yang artinya gini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mewariskan seluruh isi dadanya, istilahnya gitu ya. Jadi Al-Quran itu yang Al-Quran itu kan ada di dadanya baginda Nabi ya. Nah, itu Al-Quran itu kan ada di dadanya baginda Nabi ya. Nah, itu yang termasuk itu berarti di dalamnya itu ada pada sosok tersebut gitu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh beliau itu selalu berlandaskan pada Al-Quran, selalu dikembalikan pada Al-Quran, bukan hafal-hafalan, bukan. Karena ini langsung dari sini keluar seperti kalam gitu, ini seperti itu. Nah, ini pastinya seperti itu. Nah, ini saya mengembangkan dari pesan yang disampaikan oleh petunjuk yang saya dapatkan dari beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu menyampaikan seperti itu ya insya Allah lah, saya kalaupun tidur itu insya Allah lah saya ya senantiasa minta sama Allah untuk dilindungi lah, artinya supaya tidak ada setan yang mengganggu. Makanya saya yakin insya Allah semua petunjuk itu benar ya. Makanya ini saya sampaikan untuk kita semua, semoga ini menjadi satu bekal tambahan untuk meyakinkan diri kita bahwasanya Imam Mahdi itu memang sebentar lagi itu akan keluar ya, akan muncul. Maksudnya muncul tuh ini memunculkan diri di publik gitu ya. Nah, makanya jangan kaget, istilahnya itu muncul itu bukan berarti dilahirkan gitu. Jangan kaget ketika ternyata sudah mungkin seusia kita gitu kan, mungkin seusia rekan-rekan semua, teman-teman semua ya, namanya sudah dipersiapkan ya. Jadi Imam Mahdi itu kalau mendapatkan atau sedang belajar atau bertemu dengan Rasulullah itu tidak lewat mimpi, tidak mungkin lewat mimpi
Beliau itu pasti orang selalu bersama dengan Rasulullah kok, mimpi ketemu Rasulullah. Nah ini yang sekali lagi saya tekankan, jangan percaya dengan pemberitaan tentang Muhammad Qasim yang diklaim oleh sebagian orang Indonesia nih, sayang sekali ya, bahwa Muhammad Qasim itu adalah Imam Mahdi. Mereka mengklaim seperti itu. Menurut saya terlalu hina kalau kita itu menyampaikan atau mengklaim, terlalu rendah kalau kita mengklaim Imam Mahdi itu mendapatkan petunjuknya itu melalui mimpi. Mungkin Imam Mahdi di alam mimpi bolehlah, silakan, tapi kita kan hidup di alam nyata. Jadi tidaklah mungkin Imam Mahdi itu mendapatkan petunjuk apapun gitu. Itu lewat mimpi, pasti ketemu langsung berkatemu. Nah, kalau saya pribadi memang secara rohnya saya pernah ketemu dengan sosok Imam Mahdi. Ya tentunya kita punya punya parameter lah untuk menentukan, untuk memfilter, dalam arti ya tentunya kita punya punya parameter lah untuk menentukan, untuk memfilter, dalam arti siapa yang saya temui gitu kan. Karena ya kembali lagi lah, saya tidak perlu menceritakan akarnya gitu. Jadi cukup itunya aja, buahnya saja. Jadi saya kira itu saja pesan atau petunjuk yang saya dapatkan. Semoga bisa menambah keyakinan kita semua bahwasanya Imam Mahdi itu telah dan akan muncul dalam dalam beberapa saat ke depan ya. Wallahu a'lam kapan dan di mana ya. Kalaupun saya dikasih tahu mungkin lokasinya misalkan, pasti saya sudah sampaikan, saya akan buru gitu. Tapi gak pernah nanya nanti selalu jawabannya begitu, nanti gitu. Nah, beliau tidak mau ngasih tahu di mananya. Lalu ya intinya buat kita supaya kita tetap teguh dalam satu keimanan ya, yang mana dengan meyakini kehadiran Imam Mahdi ini tentunya itu merupakan adalah salah satu dari yang menguatkan atau yang meneguhkan kita kepada rukun iman ke berapa itu, rukun iman kepada hari akhir ya, atau kiamat. Nah, karena salah satu dari ciri-ciri atau ciri-ciri kiamat itu ya, itu adalah munculnya Imam Mahdi. Jadi bagaimana mungkin kita akan disebut beriman kepada hari akhir sementara kita tidak mengimani akan kehadiran Khalifatullah, Waliullah ya, kekasih Allah yang akan hadir sebelum kiamat. Nah, oke, saya rasa dari saya itu saja. Oh ya, sekali lagi saya sampaikan untuk kita semua ya, bahwasanya untuk menyambut pemilu ini ya, mari kita sama-sama berdoa semoga pemilu ini berjalan dengan jujur, adil dan damai ya. Jadi pemilu damai supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Supaya kita dipilihkan oleh Allah sosok pemimpin yang insyaallah atau itu akan membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Ya silakan pilih sesuai dengan pilihan masing-masing ya, pilih sesuai dengan hati masing-masing. Intinya seperti itu. Saya tidak ikut campur ya dalam mengenai pilihan Anda atau pilihan saya, atau saya tidak ingin mempengaruhi siapapun untuk memilih si A, si B, si C ya. Meskipun saya pun punya pilihan, tapi saya tidak ingin menyampaikan. Biarkan ini menjadi rahasia ya, biar pilpres ini luber ya, luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan damai. Oke, saja. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.